warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Marsy Imani, NIM 4 2023 030 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video atas tugas yang diberikan oleh Ibu Fadilah dengan mata kuliah Ekonomi Moneter. Sebelumnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga saat ini. Sebelum memasuki video, saya akan menjelaskan sedikit fungsi dan peran lembaga keuangan syariah bukan bank dalam ekonomi moneter. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih itu lembaga keuangan syariah bukan bank? Lembaga keuangan syariah bukan bank adalah institusi keuangan yang beroperasi tanpa riba dan berdasarkan prinsip syariah. Contoh utamanya yaitu penggadaian syariah, asuransi syariah atau takaful, pasar modal syariah atau sukuk, reksa dan syariah, koperasi syariah, dan baitul mal wat tamawil atau BMT yang bertujuan untuk keadilan, keberlanjutan, dan etika ekonomi sesuai dengan fatwa DSN MUI. Selanjutnya adalah prinsip utama lembaga keuangan syariah bukan bank dalam ekonomi moneter. Yang pertama adalah larangan riba, menjauhi praktik bunga yang dilarang, transaksi harus adil dan bebas eksploitasi. Yang kedua, hindari garar, meminimalkan ketidakpastian dan spekulasi berlebihan dalam kontrak keuangan. Yang ketiga, bagi hasil dan jual beli, mekanisme pembiayaan berdasarkan mudharabah, musyarakah, murabahah, hijrah dan rohan. Yang keempat, transportasi dan kepatuhan, pengelolaan aset, mengetahui fatwa DSN MUI dan prinsip halal thayyib untuk menjaga kepercayaan. Fungsi utama penyediaan pembiayaan syariah yaitu sebagai penyedia pembiayaan. Lembaga keuangan syariah bukan bank menyalurkan modal tanpa bunga melalui skema bagi hasil dan jual beli. Modal ini cocok untuk UMKM seperti pembiayaan mikro, modal kerja, dan pembiayaan produktif. Contoh praktiknya yaitu BMT memberikan pinjaman modal usaha berbasis bagi hasil. Dengan penggadaian syariah, menyediakan pembiayaan rahan utuh tanpa bunga dan tetap menjamin hak pemilik barang. Selanjutnya ada peran LKSBB dalam investasi dan pengelolaan aset. LKSBB mengelola investasi sesuai prinsip halal dan thayyib, menawarkan sukuk, reksa, dana syariah, serta dana investasi yang mendukung proyek ekonomi berkelanjutan. Investasi diarahkan ke sektor real yang produktif, mengunjungi spekulasi, serta mendorong pertumbuhan yang etis dan berjangka panjang. LKSBB dan jasa keuangan non-bank lainnya. Rangkaian jasa non-bank mencakup yaitu asuransi atau takaful yang berbasis tolong menolong dan dana tabaru, penggadaian syariah dengan RAM, lembaga zakat yang membialisasikan dana sosial, serta dana pensiun syariah. Semua layanan ini diperkuat jaringan pengamanan sosial dan stabil likuiditas di tingkat komunitas. Selanjutnya, kontribusi terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan. Yang pertama, perluasan akses, membuka akses keuangan untuk masyarakat kurang terlayani dan di daerah terpencil. Yang kedua, edukasi syariah, meningkatkan literasi keuangan syariah sehingga masyarakat memahami produk halal dan aman. Dan yang terakhir, memperdayakan UMKM, memberi modal dan pembinaan untuk memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, tantangan dan peluang ke depan. Inovasi digital perlu adopsi vintage syariah untuk menjangkau generasi muda di wilayah terpencil. Regulasi dan sinergi, penguatan kerangka regulasi dan
Kolaborasi dengan lembaga konvensional sangat diperlukan untuk skala dan efisiensi dan keuangan berkelanjutan. Potensi besar untuk mendanai proyek hijau dan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Dari semua hasil tersebut bisa kita simpulkan dan dalil syariah dengan dalil syariah pendukungnya. Yang pertama, dari larangan riba. Di dalam Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ini menjadi dasar menghindari bunga dalam LKSBB. Yang kedua, dalil keadilan dan sesama. Al-Quran dan hadis menganjurkan tolong-menolong dan keadilan ekonomi. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, hadis ini tentang sedekah. Prinsip ini tercermin dalam takaful, zakat, dan dana sosial LKSBB. Dalil perdagangan halal. Perdagangan yang jujur dan transparan sangat dianjurkan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang halal. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. LKSBB menekankan transaksi halal thayyib sebagai landasan etika. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa LKSBB mengelola investasi dengan berprinsip utama, yaitu dengan larangan riba, menghindari garar, bagi hasil dan jual beli yang rahin, serta transparansi atas kepatuhan. Mungkin itu saja presentasi atas penjelasan dari fungsi dan peran lembaga keuangan syariah bukan bank dalam ekonomi moneter. Saya Maharusti Imani, jam 64 2023 030, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.